Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Istirawati sebagai pemateri pertama. Pertama, yakni tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan di sini yakni mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk memakmurkan pemilik perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi di atas, 3 fungsi utama dalam manajemen yaitu: pertama, keputusan investasi, yang kedua yaitu keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan pengelolaan. Keputusan investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan. Penanaman modal juga dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat secara fisik, misalnya persediaan barang, gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat secara fisik, misalnya persediaan barang, gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan perusahaan mengelola aktiva tersebut sangat menentukan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang keliru dalam investasi tersebut berakibat terganggunya pencapaian tujuan bersama perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara 3 keputusan dalam bidang tersebut. Keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di dalam sisi aktiva. Saya Diana Amelia Rusmana akan melanjutkan materi kedua mengenai keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dan yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang penimbangan pembelajaran yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimin. Struktur modal yang optimin merupakan pertimbangan utang jangka panjang dan modal sendiri dengan rata-rata minimal. Selanjutnya, keputusan pengelolaan aktiva. Kita sering mendengar suatu ungkapan yang berbunyi lebih baik membangun daripada memelihara. Ungkapan ini hampir berlaku bagi semua orang yang memiliki aset aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dan aset. Manajer keuangan dan konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Misalnya, aktiva lancar akan didanai dari utang lancar yang jangka waktunya lebih panjang dari usia aktiva lancar dan sebagai utang jangka panjang. Saya atas nama Rehanun akan membacakan materi selanjutnya mengenai perkembangan teori keuangan. Ada 8 perkembangan teori keuangan. Pertama, teori pasar modal efisien. Kedua, teori struktur modal. Ketiga, teori dividen. Keempat, teori diskonto akhiran kas. Kelima, teori agen. Keenam, teori informasi asimetrik. Ketujuh, teori portofolio. Dan yang terakhir, teori opsi. Selanjutnya mengenai kegiatan utama manajer keuangan.
Pertama, operasi perusahaan, kedua, manajer keuangan, dan ketiga, pasar keuangan. Dari uraian tersebut, ada beberapa keterangan mengenai kegiatan manajer keuangan. Pertama, kas diperoleh dengan menjual aset keuangan kepada pemodal atau investor. Kedua, kas yang diperoleh diinvestasikan untuk operasi perusahaan. Dan ketiga, operasi perusahaan menghasilkan aliran kas yang lebih besar dari kas yang diinvestasikan. Dan yang terakhir, kas investasikan kembali atau dikembalikan kepada pemodal atau investor. Baik, saya Emwati Sakli akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimal keuntungan. Melalui kebijakan yang tepat, finansial dan manajemen bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu menjaga arus kas. Manajer keuangan bertanggung jawab menekan arus kas untuk menekan kerugian perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Manajemen keuangan bertindak mengawasi penggunaan uang perusahaan. Anggaran yang tidak penting sebaiknya dipangkas dan dialokasikan ke kegiatan yang lebih bermanfaat atau lebih penting. Selanjutnya yang keempat yaitu memaksimal kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Yang terakhir yaitu efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Bagi perusahaan terbuka, pencapaian nilai perusahaan akan terrepresentasikan dari apresiasi pasar atau investor berupa harga saham saat ini atau dikenal dengan istilah current market stock price. Namun demikian, apresiasi harga saham tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental saja, akan tetapi faktor eksternal perusahaan juga akan mempengaruhi terhadap harga pasar yang tercipta. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa faktor fundamental mampu menjelaskan pergerakan harga saham berkisar antara 5% sampai 27% saja, sehingga masih tersisa banyak faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di suatu perusahaan emiten di suatu pasar modal atau capital market. Atas nama Lucy Haryani, saya akan menjelaskan pemaparan materi terakhir, yaitu sumber dana perusahaan. Pendanaan perusahaan atau company funding adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Terkadang kita juga menyebutnya sebagai pembiayaan perusahaan. Perusahaan membutuhkan dana untuk berbagai tujuan. Pendanaan adalah bahan bakar agar bisnis berjalan. Seperti yang ada pada slide, sumber dana perusahaan ada dua, yaitu sumber dana eksternal dan sumber dana internal. Sumber dana eksternal adalah sumber dana yang didapatkan dari perusahaan, dari luar perusahaan, seperti investasi dan hutang. Sedangkan sumber dana internal adalah sumber dana internal perusahaan. Sebagai contoh, laba yang ditahan. Jadi, sumber dana internal perusahaan adalah dana yang dibentuk dan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Baiklah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.